Oke, ketemu lagi dengan Aka di sini. Jadi seperti biasa, aku mau ngajak teman-teman buat ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Di sini aku mau ceritain apa yang sudah aku pelajari seperti biasa. Di video kali ini aku mau share tentang bagaimana caranya kita sebagai software engineer itu bisa mulai belajar menjadi seorang senior software engineer gitu ya. Tapi disclaimer dulu, di sini aku gak jelasin detail kayak gimana caranya step by stepnya dari seorang junior software engineer hingga menjadi senior software engineer. Kayak cara belajarnya, terus cara memahami jenjang karir di company dan kawan-kawan enggak. Tapi di sini yang mau aku share adalah gimana cara memulainya gitu. Sehingga nantinya kita bisa benar-benar menjadi seorang senior software engineer kayak gitu. Nah, jadi mungkin aku cerita dulu konteksnya gini. Kemarin aku sempat one on one sama salah satu temanku di beda company di komunitas gitu ya. Ini menarik banget ceritanya karena dia itu udah 2 tahun di sebuah industri gitu ya, di salah satu company di Indonesia sebagai software engineer. Posisinya junior gitu kan. Dia kerja selama 2 tahun, ada pengalaman selama 2 tahun. Sekarang dia pindah ke company yang baru, tapi tetap sebagai seorang junior, dan dia ngerasa selama 2 tahun itu kayak perkembangan perkembangan skillnya, pengembangan karirnya dan kawan-kawan itu kayak tidak sesignifikan itu dan kok tidak membaik gitu, maksudnya tidak ada progres nyata di karirnya. Dia ngerasa seperti itu gitu kan. Nah, singkat cerita, kita ngobrol. Nah, ada sebuah case gitu ya yang menurutku ini menarik gitu. Jadi ceritanya kayak gini, ada momen dimana dia itu lagi ngerjain sebuah fitur gitu ya, dan kawan-kawan requirement-nya sebenarnya jelas dari product manajernya dia gitu. Kemudian setelah dia sedang mengerjakan fitur tersebut, kayak ada pertanyaan atau ada opini dari dia, kayak misalkan, oh kayaknya better fitur ini dikembangkannya tuh dengan cara seperti ini gitu. Dia ada opini di sana gitu. Jadi setelah dia kerjakan fitur itu, bikin fitur itu, dia ada opini di sana. Kemudian dia raise ke grup gitu kan. Dia raise ke grup, kemudian di komen sama ditanggapi sama si product manajernya gitu ya. Nah, awalnya product manajernya itu kayak punya opini sendiri lah. Oh, baiknya kita jangan pakai cara A tadi. Misalkan temanku tadi propose-nya pakai cara A gitu ya. Si product manager ini tetap berpegang teguh pada propose yang B gitu. Nah, cuma setelah si product manager ini mengutarakan alasannya untuk melakukan yang B dengan cara yang B, dia kayak minta feedback lagi gitu ke si temanku ini gitu. Jadi aku oke banget dengan cara yang A, tapi kayaknya aku tetap pegang yang cara B karena bla 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 bla. Tapi aku kembalikan lagi, menurutmu gimana? Jadi si product manager ini tanya balik ke temanku ini gitu. Nah, di situ temanku langsung bingung dan refleks pertama yang dia pikirkan saat itu adalah untuk bertanya pada teman-temannya yang lain gitu. Jadi dia udah ngasih saran tapi ditolak, terus si product manager ini tanya lagi ke dia langsung bingung gitu kan, langsung hilang. Kenapa tadi alasan-alasan dia ingin menggunakan approach A dia tidak sampaikan lagi, tapi kayak langsung bingung, langsung ngeblank dan langsung pengen tanya ke teman-teman yang lain yang mungkin dia rasa lebih senior gitu ya. Nah, di sini poinnya, kayak ketika kita menjadi seorang software engineer gitu ya, dan ingin ke level yang selanjutnya gitu. Nah, kita tuh perlu berpegang teguh pada opini yang kita punya gitu ya. Kita harus jelas dulu nih, kita mau di A atau mau di B gitu ya, dengan alasan-alasan tersendiri gitu. Tapi tetap humble, maksudnya ketika ada feedback dan kawan-kawan kita tetap mendengarkan. Tapi tetap kita bilang ke tim kalau kita ada di A, alasannya ini, tapi kalau teman-teman ada pendapat yang lain, monggo kayak gitu. Nah, ini konteksnya temanku ini yang langsung hilang gitu. Dia gak tahu lagi harus pegang A, harus pegang B, dan kawan-kawan dia pasrah aja, udah terserah teman-teman deh, aku bingung, aku pasrah gitu. Nah, poinnya yang mau aku bahas di sini adalah gini. Untuk menjadi seorang mulai belajar menjadi seorang senior gitu ya,
Aku dapat pandangan dari salah satu artikelnya ditulis sama Kenzie Dot. Dia fokus di JavaScript, React, dan kawan-kawan. Aku cukup banyak belajar juga tentang JavaScript dan React. Si Kenzie Dot ini bikin artikel tentang judulnya gini, Stop Being a Junior kalau nggak salah. Nanti artikelnya aku selipin di ini ya, di kolom komentar atau di deskripsi kayak gitu. Nah, dia di artikel ini yang Stop Being Junior itu ngejelasin gimana caranya kita berhenti menjadi seorang junior dan mulai menjadi seorang senior gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah gimana ketika ada suatu permasalahan, suatu kondisi dan kapanpun kita stop untuk berpikir sebagai seorang junior. Caranya adalah dengan mulai berpikir sebagai seorang senior gitu ya. Nah, caranya gimana untuk menjadi seorang senior? Ya, bentar ada temanku. Ya, oke. Sorry guys, tadi ada temanku tiba-tiba datang ke Basecamp. Biasalah, Basecampnya sering dipakai buat sharing-sharing dan kawan-kawan. Jadi teman-teman banyak yang datang biasanya. Oke, kembali lagi. Tadi sampai mana ya? Oh ya, artikel yang dibahas yang dibuat sama Kenzie Dot gitu ya. Gimana caranya kita berhenti menjadi seorang junior dan mulai menjadi seorang senior gitu ya. Caranya adalah dengan cara ketika ada situasi apapun, situasi challenge dan kawan-kawan, kita stop berpikir sebagai seorang junior. Caranya adalah dengan mulai berpikir sebagai seorang senior. Nih, aku ulangin ya. Stop berpikir sebagai junior dengan cara mulai berpikir sebagai seorang senior. Jadi, kalau misalkan kita seorang junior dan ingin jadi senior, di situasi apapun, caranya adalah kita harus berpikir sebagai seorang senior. Jadi mikirnya gini, oke, aku ada di situasi yang seperti ini nih. Ini kalau senior engineer itu akan berpikir dan akan bertindak dan akan melakukan apa ya? Gitu. Di semua situasi, misalkan kita dimintai pendapat, atau misalkan kita lagi ngerjain fitur, atau lagi diskusi, lagi meeting dan kawan-kawan, kita mikirnya kayak gitu. Oke, aku ada di situasi seperti ini. Seorang senior software engineer biasanya akan ngelakuin apa ya? Gitu. Nah, dan agar kita tahu, nah ini setelah aku ceritain gitu ya ke temanku, singkat cerita kan open on one kayak gini juga. Pas aku ceritain kayak gini ke temanku tadi yang software engineer tadi, dia langsung reflect dan tanya gini, gimana kalau misalkan kita gak tahu cara seorang senior berpikir dan bertindak itu seperti apa? Jadi kita gak tahu gitu. Kita mau berpikir sebagai seorang senior dan bertindak sebagai seorang senior, tapi kita gak tahu gimana caranya gitu kan. Nah, untuk bisa tahu, nah kita di sini berarti harus banyak-banyak nyimak, banyak-banyak mengamati bagaimana cara seorang senior bekerja di tim kita atau di company yang kita kerja di sana gitu. Karena cara kerja senior masing-masing pasti beda-beda. Beda company, beda juga standarnya gitu kan. Makanya penting kita itu ngelihat bagaimana teman-teman kita yang lebih senior itu bekerja. Kita amatin, kalau case-nya seperti ini dia akan mengucapkan apa, cara berpikirnya gimana, dan kawan-kawan. Jadi kita benar-benar harus mengamati, harus benar-benar belajar dari mereka gitu yang lebih senior gitu ya. Nah, dan ketika kita sudah dapetin itu, coba kita terapkan ketika kita dapat case-case yang sama tadi gitu ya. Stop berpikir kalau kita tuh junior, stop berpikir kayak, wah aku kan baru aja kerja, aku masih baru kerja setahun, aku kan baru masih kerja 2 tahun, beda sama teman-teman yang udah 5 tahun, 6 tahun dan kawan-kawan. Stop berpikir kayak gitu, karena ketika kita terus-terusan berpikir sebagai junior, maka selamanya kita akan jadi junior. Selamanya. 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 Mau kita itu kerja udah 2 tahun lah, 3 tahun, 4 tahun. Kalau misalkan mindset yang kita tanamkan itu adalah kita masih seorang junior dan tidak mau mencoba untuk berpikir sebagai seorang senior, ya
mau selama apapun ya tetap akan ada di junior. Tapi kalau misalkan kita ada problem tertentu dan kawan-kawan itu udah mulai berpikir, oke, aku dapat problem kayak gini, aku pengen improve selanjutnya jadi seorang senior, berarti apa nih yang akan dilakukan seorang senior kalau misalkan dalam situasi yang seperti ini. Nah, mungkin awalnya itu susah ya, kayak ya tadi, bahkan kita nggak tahu gimana caranya, kita harus banyak nyimak, ngamatin teman-teman yang lebih senior dan kawan-kawan. Tapi kalau itu kita lakukan terus menerus ya, pelan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun gitu ya, kita akan ada di titik dimana kita akan beneran jadi apa ya, sosok senior tersebut gitu. Kita bener-bener udah jadi sosok yang kita coba berpikir jadi kayak dia gitu ya, yang seorang senior ini kayak gitu sih. Nah, kalau kita sambungin ke kisah temanku tadi itu, dimana dia ada sebuah opini dan dia sampaikan itu ke product manajernya, terus ketika ditanya balik dia langsung ngeblank gitu ya. Nah, ketika kita coba nerapin artikel yang ditulis sama Kensido tadi, yang terjadi akan seperti ini. Ketika si temanku tadi itu ditanya balik ke sama si product manajernya, kayak oke, kalau misalkan kita kayak gitu, gimana kalau misalkan case-nya kayak gini dan kawan-kawan. Nah, ketika dia ditanya balik, paling tidak yang dia lakukan adalah dia mencoba untuk mempertahankan argumennya. Dia tetap jelas, tetap ada identitas. Dia tuh mau cara A atau cara B. Jadi enggak yang ngeblank, enggak yang bingung, dan enggak yang langsung pasrah dan nyerahin ke teman-temannya. Enggak, dia kayak tetap punya opini, tetap pegang opini dia. Dia mau di A atau mau di B. Misalkan mau di A nih, dia tetap berpegang teguh dengan tetap memberikan ini loh, kelebihannya, ini alasannya kenapa kok aku prefer dengan cara A. Tapi oke, kita tetap humble, kita tetap jelasin kelemahannya memang ini gitu, dan kita tetap open dengan pendapat-pendapat yang lain gitu. Walaupun sebenarnya mungkin karena keterbatasan pengalaman kita ya, karena kita waktu itu seorang junior sebenarnya gitu kan, mungkin pengalaman kita membatasi kita untuk memberikan alasan-alasan yang tepat gitu ya, yang baik untuk tim gitu. Tapi gak apa-apa, kenapa? Karena paling enggak kita tadi udah mengutarakan apa yang kita mau, yang kita inginkan, yang kita prefer tadi itu, dan tetap humble juga ya, walaupun ujung-ujungnya salah, kita masih punya teman-teman yang lain untuk membenarkan apa yang kita pikirkan tadi itu gitu, kalau memang itu salah gitu. Jadi jangan takut, dan paling tidak walaupun pendapat kita salah, kita sudah belajar untuk berpikir menjadi seorang senior engineer gitu. Walaupun karena keterbatasan pengalaman tadi, caranya masih salah gitu ya, atau alasannya masih salah gitu. Jadi, iya itu untuk penerapannya itu. Dan kalau itu kita terapkan di kasus-kasus yang lain, nah itu mungkin suatu saat nanti kita akan beneran jadi senior software engineer kayak gitu sih. Ya, mungkin itu dulu aja dari aku. Jadi intinya adalah agar teman-teman bisa mulai menjadi seorang senior ya, atau improve ke jenjang karir lain yang teman-teman ingin improve selanjutnya gitu, itu dengan cara stop berpikir kita tuh seorang junior dan mulai berpikir sebagai seorang senior di situasi-situasi tertentu kayak gitu. Ya, mungkin dari aku itu aja. Kalau teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-tanggapan lain, itu bisa langsung dikirim di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalkan teman-teman mau sharing-sharing, ngobrol-ngobrol bareng aku, bareng teman-teman yang lain, bisa join di grupnya Gatherloop seperti biasa di gatherloop/join. Atau kalau misalkan lagi di Probolinggo pengen ngobrol-ngobrol secara langsung, itu bisa datang aja ke Basecamp. Aku tiap hari ada di Basecamp standby karena rumahku di dekat situ. Ya kebetulan kayak gabung sama Basecampnya. Jadi Basecampku rumahku. Lokasinya di Gatherloop/location kayak gitu. Ya, kita bisa banyak ngobrolin hal-hal tentang seputar karir dan software engineering lah. Oke, mungkin dari aku itu aja. Thank you. Bye-bye.